Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mia Widawati dari IPA 1 dengan NPM 1810303061 akan mereview jurnal. Jurnal yang pertama adalah dengan judul Challenge and Support when Teaching Science Through an Integrated Inquiry and Literacy Approach. Dengan latar belakang yaitu inquiry dan literasi adalah elemen penting dari pendidikan sains. Kemudian peneliti menganggap bahwa literasi itu diperlukan untuk terlibat dalam penyelidikan sains dan mengakui bahwa literasi merupakan pengertian dasar dan turunan dari sebuah pendidikan. Kemudian rumusan masalahnya ada dua. Yang pertama adalah tantangan apa yang dihadapi guru sekolah dasar di ruang kelas ketika guru menggunakan metode berbasis inquiry, terintegrasi, pendekatan sains dan literasi. Kemudian yang kedua, kesimpulan apa yang dapat ditarik dari hal tersebut. Kemudian tujuan dari jurnal ini yaitu penelitian ini bertujuan untuk melihat waktu dengan memetakan waktu yang dihabiskan untuk membaca, menulis, berbicara, dan kegiatan langsung di seluruh fase penyelidikan yang berbeda. Dengan metode, guru menghadiri kursus pengembangan profesional secara sukarela untuk menyajikan video studi. Kemudian peneliti mempelajari 6 guru dan siswa mereka dengan rentang usia 6-11 di 4 sekolah. 6 guru dipilih berdasarkan alasan praktis, yaitu terjadwal rencana pelajaran dan aksesibilitas sekolah. Elinor dan Emma misalnya dipilih karena mereka berada di sekolah yang sama, melakukan unit yang sama secara paralel di kelas 3. Semua guru adalah generalis, mengajar semua mata pelajaran, dan memiliki sedikit pendidikan formal di bidang sains. Responden direkam dalam video dengan berurutan selama 5-10 pelajaran sains per guru, tergantung pada berapa banyak waktu yang dialokasikan guru sesuai dengan jadwal kelas mereka. Pelajaran yang direkam dalam video itu berurutan. Nah, kemudian hasil dari jurnal ini adalah deskripsi pelajaran itu harus dilengkapi dengan dukungan pendidikan dan pengembangan profesional. Hasil ini selanjutnya dikonfirmasi oleh studi mendalam sebagai bagian dari penelitian ini. Periodic Science dan Literasi Pemula menurut Haupt dan Descartes tahun 2014 menunjukkan bahwa siswa perlu secara aktif menerapkan konsep-konsep kunci melalui semua fase inquiry untuk meningkatkan pemahaman konseptual mereka. Ketika siswa menjadi akrab dengan konsep-konsep kunci dalam tahap persiapan dan data, siswa menggunakan konsep-konsep kunci dalam tahap diskusi untuk mengkonsolidasikan pengetahuan baru mereka. Nah, oleh karena itu, untuk mendukung konseptual pembelajaran, siswa harus meluangkan waktu dalam tahap diskusi. Di luar proyek Reading Science and Literacy, peneliti membandingkan berbagai lapisan analisis untuk berbagai modalitas pembelajaran dan inquiry, mencari variasi dan pola menarik yang tidak terlihat melalui pengamatan saja. Pola-pola ini menunjukkan bagaimana siswa menggunakan data mereka dalam diskusi dan fase komunikasi, bagaimana berbagai modalitas digunakan dalam fase penyelidikan, dan bagaimana guru mendukung pemahaman konseptual siswa. Kemudian untuk jurnal yang kedua dengan judul The Effectiveness of Inquiry-Based Learning Tools for Improving Students' Critical Thinking Skills, dengan latar belakang penekanan saat ini pada pembelajaran interaktif langsung atau inquiry dipengaruhi oleh pendekatan konstruktivis yang mengakui siswa sebagai aktivis yang membuat pengetahuannya sendiri. Namun, inovasi tersebut tidak berlaku untuk tujuan Amerika Serikat yang ingin memiliki skor pencapaian tertinggi dalam beberapa penilaian internasional. Saat kelas 4 siswa Amerika melakukannya dengan baik dalam studi matematika dan sains internasional ketiga, siswa kelas 8 hanya mendapat nilai sedikit di atas rata-rata. Prestasi di antara beberapa kelompok ini sangat terbatas jika dibandingkan oleh kelompok yang lain. Dengan rumusan masalah yaitu bagaimana interaksi kelas sains dalam upaya menggambarkan ciri-ciri yang berkaitan dengan kesempatan belajar. Metode dengan mengambil sukarelawan siswa kelas 7 dari 7 sekolah di area metropolitan. Siswa diberi peringkat sebagai siswa sains yang berprestasi rendah atau tinggi berdasarkan skor terbaru sains dari tes keterampilan dasar California. Siswa diberi peringkat sebagai siswa sains yang berprestasi rendah atau tinggi berdasarkan skor terbaru yang telah didapatkan dari tes keterampilan dasar di California. Diskusi antar siswa tentang tugas kelas diberi kode sebagai konteks instruksional.
Siswa ke siswa, diskusi antar siswa yang tidak berkaitan dengan tugas kelas dikodekan sebagai konteks sosial siswa ke siswa. Masalah dengan sikap atau perilaku dikodekan perilaku. Tujuan dari jurnal ini adalah menguji interaksi kelas sains lebih dekat dalam upaya menggambarkan ciri-ciri yang berkaitan dengan kesempatan belajar. Studi ini telah dibingkai atau dibias dalam hal teori sosial budaya atau sejarah budaya. Kemudian hasil dari jurnal yang kedua ini adalah dari 5 pertanyaan yang telah dipandu oleh penelitian ini, hasil dari sebagian menjawab hanya menjawab pertanyaan yang pertama, 1 pertanyaan. Kemudian naskah yang digunakan terutama instruksi langsung dari guru dengan prestasi yang tinggi, instruksi langsung guru selama kegiatan dengan berprestasi rendah, bersosialisasi rendah, berprestasi selama kegiatan, dan interaksi siswa ke siswa. Di antara orang-orang berprestasi tinggi dalam hal-hal petunjuk, Kemudian pertanyaan kedua yang berkaitan dengan scaffolding harus mengarah pada kesimpulan bahwa format pengajaran yang paling umum adalah interaksi langsung. Pertanyaan 3 lainnya sebagian besar tidak terjawab karena tadi yang dijawab hanya dari 5 pertanyaan hanya 2 pertanyaan. Dan instrumen ini dirancang untuk mendokumentasikan naskah bacaan yang biasa ditemukan dalam studi kelas lainnya. Nah, tadi kenapa yang dijawab cuma 3, yang dijawab cuma 2 dan yang tidak dijawab? Mungkin karena batasannya ada hubungan dengan instrumen pengkodean interaksi tadi di metode. Naskah resitasi terdiri dari inisiasi mengajar, respons siswa, dan evaluasi guru. Di ruang kelas ini dikutip pelajaran, guru mengontrol hak bicara, mengharuskan siswa mengangkat tangan untuk berbicara terlebih dahulu. Jurnal yang ketiga dengan judul Examining Classroom Interaction Related to Difference in a Student's Science Achievement dengan latar belakang yaitu di dalam kurikulum 2013 menyebutkan bahwa berpikir kritis merupakan tujuan pendidikan karena berdasarkan survei yang telah dilaksanakan, Indonesia menduduki peringkat terendah dalam skor sains. Siswa hanya suka menghafal karena faktor guru, siswa, maupun faktor pendukung lainnya. Kemampuan berpikir kritis pun dapat dikembangkan dengan model pembelajaran yang tepat. Rumusan masalah dari jurnal ini adalah bagaimana pengaruh perangkat pembelajaran berbasis inquiry listen pada pendidikan keterampilan berpikir kritis siswa. Tujuan, mengetahui efektivitas perangkat pembelajaran biologi untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Dengan metode yaitu metode ini merupakan metode penelitian deskriptif, kualitatif, dan kuantitatif. Tempat penelitian dipilih secara purposive sampling, kelas dipilih secara random sampling. Hasil dari jurnal yang ketiga ini adalah perangkat pembelajaran berbasis inquiry dikembangkan berdasarkan sintak listen observasi, manipulasi, generalisasi, verifikasi, dan aplikasi. Di sini diintegrasikan sintak berpikir kritis sehingga siswa diharapkan dapat mandiri. Guru telah melaksanakan pembelajaran berbasis inquiry namun sintaks yang diterapkan masih belum sempurna. Perangkat pembelajaran yang digunakan merupakan RPP, modul instrumen penilaian yang dirancang sesuai sintaks berpikir kritis. Efektivitas pembelajaran dengan peningkatan keterampilan berpikir kritis dibuktikan dengan analisis score and gain. Hal tersebut terjadi karena motivasi belajar siswa meningkat dan siswa lebih aktif di kelas sehingga pengalaman belajarnya lebih bermakna. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.